sebab Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita, sebab Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu memberikan hidup kami sebagai korban yang hidup, kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menjadi penyembah-penyembah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hidup kami. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang lebih dan lebih. Haleluya. Bagi Allah yang baik dalam hidup kita, ya Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Buktikan yang nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta Tuhan, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Yang sakit Tuhan angkat, Kau angkat sakitku. Maka yang berat Tuhan angkat, Kau angkat bebanku. Boleh kasih kembangnya. Tuhan Yesus, sungguh amin. Sangat baik, teramat baik. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari bersama angkat pujian ini sekali lagi. Buktikan yang nyata, yes, dari hari ke hari Tuhan kami nikmati pemeliharaan Tuhan. Oh, yeah. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku. Tuhan ini kelegaan bagi kita semua, yes. Kau angkat bebanku. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh baik, sungguh baik. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik. Dia sangat baik, Bapak Ibu. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Dia dahsyat. Sungguh dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik. Sangat baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan untuk didoakan. Haleluya, silakan Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan arahkan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga kita. Mari
kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami dan juga di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bertanggung jawab untuk mendidik dan membawa anak-anak ini di jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya Tuhan tuntun anak-anak ini. Berkati pengajaran yang mereka dengarkan dan berkati hidup mereka supaya firman Tuhan yang mereka dengarkan sungguh-sungguh bertumbuh, sungguh-sungguh menjadi tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga kelak mereka menjadi dewasa, menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan lewat itu mereka akan memuliakan Tuhan, dan apapun yang mereka cita-citakan, harapkan dan menjadi tujuan hidup mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, berkati kami semua keluarga yang mendidik mereka, berkati jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami buka telinga rohani kami untuk dapat mendengar hal yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkenan kepadaku, selalu ada di sampingku. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian,
kesempatan ini boleh kami gunakan untuk mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu, urapi dan kuduskan kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mengikat segala kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kedagingan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya, sehingga Roh Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa dan leluasa di hati kami, di ruangan ini, dan di setiap telinga yang mungkin mendengarkannya. Ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu karena kami siap melakukannya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Terima kasih untuk tim ibadah yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini dengan luar biasa. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu video klip. Nah, ini nggak nongol di sini.各位同事，大家好！今天很荣幸能站在这里为大家展示我们女人分享。夏小姐，不用说了。江总，我还没开始呢。已经够了。我准备了10页纸的 PPT。不需要，到会议室去等吧。好。董事长，您什么意思啊？有没有到隔壁去陪陪他？您答应过给下个月30分，请您遵守诺言。对在座的各位而言，时间就是金钱。全票通过。什么？董事会所有成员全票通过。可是我什么都没说呀。你是一个字都没说，但是你已经征服了他们。我要提醒大家注意一个细节，就是刚刚老廖进来的时候呢，他的司机没有跟上，被堵在了门口。是夏明月小姐帮老廖抬起了轮椅，推他进来。这姑娘心眼不错。老廖从来没有在媒体上露过面，知道他的人、认识他的人很少，但是夏明月却把老廖直接推到他的座位来前面，这说明了什么？他事先做了功课。还有一件更可怕的事，他把老廖推到座位面前之后呢，就顺手倒了一杯水给老廖。他既然从事的是服务行业，这些细节肯定很在行。那杯水倒完之后呢，他放在老廖的右边，可是又顺手呢，把老周的那个水杯移到了老周的左边。这老廖是右撇子，他把水杯摆在老廖的右边，但老周是左撇子，他把那个水杯摆在老周的左边，方便老周取。
连我老婆都做不到这么细呀。光凭他这几年表现呢，我认为他今天就可以征服我们，因为他对我们这些人的习性还有需求是摸得一清二楚，了如指掌。所以我就觉得不用浪费那3日。那各位现在对他这个项目有没有什么意见？我投资，我看好的不是项目，也不是团队，而是创业者自身的修养。这个夏明月，我 Tahu bahasa Mandarin toh? Sebenarnya itu meskipun nggak pakai suara, kita ngerti ya, ngerti toh, karena ada gambarnya dan ada yang dilakukan. Nah, itu misinya itu sebenarnya mau mengajukan proposal bisnis bekerja sama kepada para investor. Tetapi ketika dia mau presentasi tidak dibutuhkan lagi karena sikapnya sudah menunjukkan kualitas dirinya. Bahkan seorang investor berkata begini, aku nggak peduli siapa timnya, tapi aku tahu kalau Mistia yang melakukannya pasti akan berhasil. Jadi apa hubungannya dengan topik kita pada hari ini, bahwa sikap kita sebenarnya itu sangat menentukan orang menilai kita seperti apa. Nggak perlu kita katakanlah membuat performance atau berpenampilan yang heboh, tetapi kalau sikap kita menunjukkan siapa kita, menunjukkan kualitas kita, itu sebenarnya sudah cukup. Kita nggak perlu berkuar-kuar dan ribut melakukan banyak hal, dan itu lebih dari cukup. Nah, hari ini kita belajar tentang sikap. Sikap adalah kondisi yang menggerakkan seseorang untuk bertindak secara benar menanggapi suatu situasi di sekitarnya. Nah, sikap mempunyai 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Sebenarnya perbuatan yang tadi itu membuat para investor percaya. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu mendengarkan dia untuk proposalnya, karena yang paling penting siapa yang menjalankan itu lebih dari cukup. Karena kalau orangnya bisa dipercaya, tentulah usaha yang dijalankannya nanti bisa dipercaya. Karena yang menjalankan itu kan orang. Tidak ada perusahaan bisa jalan sendiri, dan apapun tugas yang diberikan kepada kita, termasuk ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita, kita tidak perlu menunjukkan siapa diri kita kepada Tuhan. Tuhan lebih bijak daripada presiden komisaris tadi. Kalau presiden komisaris itu bisa meneliti kalau orang ini bisa mempersiapkan dengan baik, peduli, dan bisa memanage tanpa melihat proposalnya dan presentasinya, Tuhan jauh lebih mampu melihat saudara dan saya bahkan sebelum ngomong sekalipun. Tetapi itu ditentukan, yang bisa dilihat oleh orang adalah melalui sikap kita, kesadaran, perasaan, dan perilaku yang ada dalam diri kita. Nah, penilaian terakhir adalah pada sikap kita terhadap apa yang kita percayai. Ya, kalau saya ngomong lalu nggak ada di situ, dilanjutkan aja ya, biar nggak tahu kok. Semenjak di sini kok nggak jalan ini terlalu jauh. Nah, perhatikan bahwa Yesus tidak banyak bicara. Yesus melakukan lalu menjelaskan. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan, akhirnya dia lapar. Markus 4 ayat 1 sampai 11. Jadi selama berpuasa dia tidak sahur dan tidak buka puasa selama 40 hari. Jadi dia nggak ribut pukul-pukul kentongan jam 4 pagi, lalu pukul kentongan jam 6 sore atau 5 sore ya. Lalu selama dia berpuasa itu, kenapa tidak ada cerita tentang itu? Karena pada waktu itu Yesus belum punya murid-murid.
Kalau pada waktu itu Yesus sudah punya murid-murid, tentulah murid-murid ikut dalam perjalanan itu lalu menceritakan apa saja yang dikerjakannya selama berpuasa. Dan selama dia berpuasa ini justru sebelum dia memulai pelayanannya, dia mempersiapkan dirinya, menguasai dirinya, mengalahkan dirinya. Bahkan perhatikan bahwa untuk menguji keseriusan dan ketekunan Yesus ketika dia sudah selesai berpuasa, itulah kesempatan bagi iblis untuk menggodai dia, mencobai dia. Apakah Kristus tergoda menggunakan kuasanya sebagai Allah untuk melakukan mujizat? Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Sebenarnya bisa tak? Bisa. Tapi dilakukan? Tidak. Karena Tuhan Yesus tidak perlu melakukan apapun sesuai dengan perintah iblis. Apapun itu, meskipun sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau yang menyuruhnya iblis, dia tidak mau melakukannya. Karena bukankah ada banyak orang juga menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan-kepentingan, bukan kepentingan Tuhan, tetapi kepentingannya. Jadi iblis juga menyuruh Yesus melakukan mujizat bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingannya. Nah, perhatikan bahwa semua itu dilakukannya hanya untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. Karena setelah dia selesai berpuasa itu, barulah dia pergi menemui murid-murid yang dia akan panggil satu persatu. Lalu murid-murid ini nanti akan datang mengikut Tuhan. Nah, selanjutnya, ya karena dia tidak punya Facebook ya, Tuhan Yesus waktu itu kalau punya Facebook pasti dia live streaming terus. Guys, lagi doa puasa nih di hutan atau di padang gurun. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, udah tambah lemas pasti, kan bisa aja. Tapi karena waktu itu nggak punya Facebook dan IG, entah kenapa sekarang kok ada IG-nya Tuhan Yesus, IG-nya Roh Kudus. Entah siapa yang mau memperhatikannya dan entah siapa yang suruh dia. Nah, kita akan menjadikan Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 sebagai pedoman kita untuk belajar tentang sikap hidup sebagai orang percaya. Ayat 1 sampai 11 di sana dijelaskan tentang makna pembasuhan kaki. Karena ini kisah tentang Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia sempat menunjukkan cara bagaimana saling melayani. Lalu karena dia tahu bahwa sudah dekat waktunya, bahwa dia akan diserahkan, akan menebus dosa umat manusia, lalu dia kasih contoh yang kalau sekarang itu beberapa gereja melakukan upacara pembasuhan kaki. GSKI juga ada yang melakukannya. Jadi nanti kita belajar bagaimana seharusnya, apakah pembasuhan kaki itu masih perlu atau tidak, atau pemahaman yang benar tentang itu kita akan belajar bersama-sama. Jadi ayat 1-3 ini Yesus dipimpin oleh Roh. Lalu ayat 4 dan 6 Yesus memberi contoh. Kemudian ayat 7-11 itu pengampunan dosa. Ini arti daripada pembasuhan kaki dan tangan. Nah selanjutnya inilah yang dimaksud dengan mencuci tangan. Ini netilat yadayim atau ritual mencuci tangan, atau kalau yang kita kenal di Indonesia itu mengambil wudhu. Dari sanalah budaya itu diadopsi. Lalu mereka mengambil wudhu sama seperti orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi itu mendapat perintah dari hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa supaya kamu mencuci tangan. Nah ini di dalam Keluaran 20, Keluaran 30, 21 dikatakan haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati.
itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya, turun temurun. Jadi itu perintah Tuhan kepada umat Israel supaya mencuci tangan dan mencuci kaki, dan itu ada metodenya atau caranya. Terus nah, ini sampai sekarang masih dilakukan di Tembok Ratapan. Nanti Pak Yusak sama Bu Yusak nanti pasti ketemu ini. Jangan lupa foto supaya ada buktinya kan, kalau cuma ngomong toh nanti dikira hoax. Silakan foto sebanyak-banyaknya, siapa tahu viral. Terus, nah 3.500 tahun yang lalu Musa sudah mengajarkan ritual cuci tangan dan kaki kepada umat Israel sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai tanda tidak bersalah. Kemudian ingat, Pilatus ketika cuci tangan itu menunjukkan kepada umat Israel bahwa dia tidak bersalah ketika menjatuhkan hukuman itu. Mengapa? Hukuman itu bukan dia yang menjatuhkan, tetapi orang Farisi dan umat Israel yang berteriak salibkan dia, karena Pilatus memberikan pilihan, yang mana yang mau ku lepaskan bagimu hari ini, Barabas atau Yesus. Karena pada waktu itu kan mau Paskah, lalu ada seperti keringanan, lalu dilepaskanlah salah seorang tahanan. Lalu pilihannya hanya dua, Barabas atau Yesus. Nah, orang banyak itu berteriak Barabas yang dilepaskan, lalu Yesus yang disalibkan. Itulah sebabnya dia cuci tangan, karena keputusan itu dia lakukan dan dia tidak bersalah membuat keputusan itu. Jadi dia bukan cuci tangan dalam arti lepas tangan, tetapi dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kan di mana-mana kalau massa sudah bergerak, pemerintah pun nggak bisa menolak. Itu bukan cuma di Indonesia loh. Zaman dulu pun sudah seperti itu. Kalau ada demo menuntut turunkan Jokowi misalnya loh, maka kalau semuanya orang sepakat menurunkan, itu harus turun. Soeharto 32 tahun berkuasa, turun enggak? Tumbang enggak? Tumbang. Nah, kenapa demo menurunkan Jokowi enggak tumbang-tumbang? Karena yang demo cuma saupil dan orang-orang yang kurang waras sebenarnya, karena semua hal di Indonesia disalahkan Jokowi. Cobalah, minyak naik, Jokowi yang disalahkan. Tol macet, Jokowi yang disalahkan. Tol dibangun, Jokowi yang disalahkan, karena katanya rakyat nggak butuh tol, rakyat butuh makan. Padahal ketika tol dibuat, mudiknya kan lebih lancar. Mestinya yang protes tol itu kemarin nggak boleh lewat tol kalau mudik. Mesti di pintu tol itu, kamu dulu setuju nggak tol dibangun, ya kira-kira sih. Cuman nggak bahas itu kita. Nah, itu arti cuci tangan. Jadi meskipun kalau mau lebih mendetail, saya sarankan saudara melihat YouTube-nya Ibu Rita Wahyu, karena dia sangat paham budaya dan sejarah Israel. Dia satu-satunya hamba Tuhan di Indonesia yang mencoba meluruskan pola pikir teologi kekristenan seharusnya berlatar belakang timur, bukan berlatar belakang barat. Sedangkan teologi sekarang itu kebanyakan ditulis oleh orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa, lalu menggunakan pola pikir barat. Jadi itulah sebabnya ada teologi liberal, teologi Injili, dan teologi dan seterusnya. Karena apa? Karena mereka sebenarnya berpijakan dari tempat yang keliru. Mereka mencoba melahirkan teologi dari barat, padahal teologi kekristenan itu lahirnya di timur. Jadi harus dipahami, diterjemahkan berdasarkan konteks budaya timur, bukan barat. Itulah sebabnya ketika Rita Wahyu berkhotbah itu, kalau berhubungan dengan budaya Israel itu pas, sesuai. Karena apa? Dia mempelajarinya itu, dia kuliah di Yerusalem selama beberapa tahun. Jadi dia paham betul. Nah,
Setelah cuci tangan lalu cuci kaki, karena perjalanan di Israel itu zaman dulu belum punya sepatu kets. Ya paling banter zaman dulu itu kerfil yang ikat-ikat itu toh, yang diikat-ikat itu. Jadi belum punya sepatu seperti sekarang. Jadi selain kena debu, ya kadang-kadang kena tai unta juga, kotoran kambing, domba. Lah kalau misalnya nggak dicuci dulu masuk ke rumah, kira-kira bagus enggak? Nah sampai sekarang dinasihatkan kepada anak-anak kalau mau tidur cuci kaki dulu supaya tempat tidurnya jangan kotor. Tetapi semua ritual ini zaman dulu itu sampai sekarang sih masih diyakini oleh umat Israel karena mereka masih berpatokan kepada hukum Taurat. Ini cara untuk mentaati Tuhan dan pengampunan dosa. Nah, cuci tangan dan kaki adalah simbol ketaatan kepada Allah zaman itu. Kemudian sekarang digantikan dengan diampuni dan mengampuni. Lalu Yesus menjadi teladan bagi kita. Nah, kalau saudara membaca di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 itu, di sana dijelaskan secara mendetail bagaimana Kristus menunjukkan dan menjelaskan arti dari cuci tangan itu. Nah, kalau begitu kita lanjutkan, ini dia garis besarnya, ya. Ikutlah teladan Yesus. Kemudian ayat 13 sampai 14 itu murid harus ikut gurunya. Jadi adalah heran kalau kita mengaku murid Yesus tetapi sama sekali kita tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kita malah mendebat apa yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna. Lalu kita gunakan pola pikir manusia dan berkata, mana mungkin kita sempurna? Bukankah ini yang membuat bahkan pendeta pun jatuh dalam dosa? Karena apa? Di otaknya sudah ditanamkan kita nggak mungkin sempurna. Nobody is perfect. Ditambah lagi keyakinan tetangga sebelah yang mengatakan hanya Allah yang sempurna. Manusia adalah tempat berbuat salah. Oke, tetapi mengapa ketika anak-anak punya cita-cita kita anjurkan panjatkanlah cita-citamu setinggi langit? Kenapa cita-cita di bumi yang sementara ini kita anjurkan supaya bercita-cita setinggi langit? Kenapa ketika berhubungan dengan iman kita tak menganjurkan bercita-cita setinggi surga? Kenapa ketika berhubungan dengan surga lalu kita beralasan dengan mengatakan mustahil kita sempurna? Lalu kita beberkan dan sodorkan semua orang yang tidak mungkin sempurna. Ya iyalah. Bukankah firman Tuhan berkata bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukankah ketidakmustahilan itulah sehingga kita membutuhkan Roh Kudus untuk hidup semakin hari semakin sempurna? Itulah gunanya Roh Kudus. Bukan meyakinkan saudara. Roh Kudus membantu saudara memindahkan gunung. Gunung Merapi atau Gunung Merbabu dipindahkan ke, terserah saudara mau pindahkan kemana. Tapi sepanjang sejarah ada nggak gunung yang dipindahkan oleh orang beriman? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan Kristus pernah berkata, bahkan kamu akan melakukan mujizat yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Nah, kira-kira mujizat apa sih yang bisa kita lakukan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa kira-kira? Menyembuhkan orang sakit. Jangankan Yesus, dukun pun bisa buat mujizat. Tiba-tiba tongkat menjadi ular. Itu dukunnya Fir'aun bisa. Enggak usah terlalu bangga. Makanya saya nggak punya karunia membuat ini tiba-tiba jadi ular. Nggak keren sama sekali. Sama sekali nggak keren. Karena dukun pun bisa melakukan itu. Orang mati
hidup kembali. Apakah cuma Yesus yang melakukannya? Alkitab mencatat siapa aja. Ada beberapa. Selain Paulus, Petrus, Elisa juga. Lalu kalau masih sama, lalu di mana yang disebut lebih besar? Beli Lamborghini, oh itu mah receh. Nggak terlalu menarik di mata Tuhan yang begitu. Makanya saya pun nggak terlalu bangga kok dengan Hotman Paris Hutapea. Sama sekali nggak, saya nggak tertarik sama sekali. Saya hanya tertarik dengan kerja kerasnya. Oke, saya tahu dia orang bekerja keras. Kalau orang lain bangun jam 6, dia bangun jam 4. Dan dia pernah bercerita bagaimana dia memulai bisnisnya menjadi pengacara. Itu sebelum ayam berkokok dia harus lebih dulu katanya bangun supaya rezekinya nggak dicatok ayam. Jadi memang kalau saudara mau berhasil, ya lomba lari sama ayam. Lomba lari bangun, siapa lebih dulu cepat. Karena apa? Kalau saudara lebih dulu bangun daripada ayam, saudara lebih banyak waktu untuk bekerja dan mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu sepanjang hari itu. Tapi kalau jam 6 udah lewat 2 pagi juga masih tarik selimut, lalu begitu bangun jam 6.30 langsung update status, indah pada waktunya. Oi, yang racun bangun. Masa nggak buat apa-apa tiba-tiba indah? Bukankah kita seringkali menyanyi ku menang, menang dari apa? Nggak pernah perang, nggak pernah berjuang juga. Pembawaan cuma loyo-loyo, lemah letih, lunglai, lesu. Itu yang dikerjain, mengeluh terus. Bukan yang di sini loh, bukan yang di sini. Itu yang di Facebook maksud saya, yang sering mengeluh itu yang buat status. Ketika nggak berhasil, semua disalahkan. Lalu apa yang besar, yang lebih besar, yang bisa kita lakukan? Lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama sebenarnya, Yesus melakukan banyak mujizat. Dia tanpa dosa. Dalam ketaatan kepada Tuhan, dia dipimpin oleh Tuhan, dia diurapi, bahkan namanya pun disebut Mesias, yang diurapi. Itulah yang membuat dia bisa melakukan apapun ketika dia melayani. Jadi kita orang berdosa. Jadi gambaran yang paling gampang begini. Kalau ada orang yang kakinya 2, lalu ada orang kakinya gak punya kaki, tapi melakukan hal yang sama, tentulah yang tidak punya kaki melakukan yang lebih besar meskipun hasilnya sama. Kira-kira masuk gak? Masuk? Masuk. Itu yang dimaksud Tuhan, bahwa aku tak pernah melakukan dosa dan kamu punya natur dosa. Tapi kalau kamu percaya kepada aku, maka kamu akan bisa melakukan bahkan yang lebih besar dari apa yang aku bisa lakukan. Karena apa? Kamu punya natur dosa. Jadi kamu butuh perjuangan untuk melakukannya. Termasuk ketika kita punya ketaatan untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, hidup semakin sempurna, itu hal yang mustahil kalau bukan karena pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Adalah hal yang mustahil saudara dan saya bisa hidup kudus setiap hari tanpa pertolongan Roh Kudus. Bukankah dan saudara begitu bangun pagi keluar ke jalan, ada saja godaan untuk berbuat dosa. Mulai dari saudara keluarga, tiba-tiba begitu saudara muncul, lalu ada orang yang tidak punya etika, cuma nyelonong perang. Lalu saudara punya kesempatan untuk mengumpat, punya kesempatan untuk marah, punya kesempatan untuk memaki-maki orang itu. Apalagi sekarang mudik,
saudara, hampir setiap hari saya dapat di grup RT kami laporan ada kecelakaan, baik kecelakaan di Metese, kecelakaan di Ungaran, kecelakaan di Kalibante, bahkan ada kecelakaan motor dengan motor laga kambing prak begini tengah hari siang-siang bolong. Lah itu nggak pakai mata ya? Kok bisa nggak meleset gitu? Nah, saya dulu kalau nyetir mobil itu paling nggak boleh kalau didahului orang. Jadi saya senang sekali kalau misalnya saya udah jalan, lalu ada orang tetep mau didahului, ya tak gas sekalian, nggak kanda kasih itu. Itu kelakuan saya dulu. Nah, balas kalau saya yang mau dahuluin orang nggak diizinkan, itu klaksonnya sepanjang mau nyalip itu, klaksonnya bunyi terus tet supaya diizinkan. Ya, kelakuan begitu dipelihara. Ya kalau sampai sekarang ya udah berhenti aja lah, nggak usah lagi menyampaikan suara kebenaran, nggak pas, nggak cocok. Jadi kita harus, bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan, tetapi ketika kita melakukan kesalahan kita harus memperbaiki. Jangan melakukan kesalahan dijarke. Ya wes, kemarin Pak Yusak ketika ibadah PA, ini kalau ibadah PA kemana semua sih kok nggak hadir, malah yang hadir itu dari Bali, dari Manado, dari Medan, katanya lebih dekat mereka ya. Kami belajar tentang pertanyaan Pak Yusak itu begini, apakah sederhana itu termasuk menyederhanakan persoalan? Tidak. Bahkan ketika kita berpenampilan pun kita tidak harus menyamar menjadi orang miskin sedunia atau mengikuti lagu aku merasa orang termiskin di dunia supaya masuk surga. Enggak. Kita harus berpenampilan yang pantas. Saudara tidak perlu juga supaya disebut mewah lalu pergi ke Ane Avanti untuk pesan kebaya. Lalu biasanya saudara pakai kebaya seperti itu, lalu supaya sederhana diganti, nggak pakai kebaya lalu pakai yang sengaja dijelek-jelekin. Nah itu juga nggak seperti itu. Maksudnya kita berpenampilan yang pantas. Kalau kita misalnya masuk gereja, lalu jangan juga supaya sederhana ya pakai celana pendek, sandal jepit, kaos oblong, lalu dirobek-robek dikit biar kelihatan sederhana. Ya nggak seperti itu. Karena kesederhanaan itu sebenarnya sikap hati kita. Jadi bukan penampilannya. Sikap hati yang menghargai Tuhan, dan ketika kita berpenampilan, harga diri kita bukan diletakkan kepada penampilan. Bukankah itu yang menjadi godaan banyak orang? Termasuk ketika foto jepret lalu posting di Facebook supaya keren, bawa ke ruang pas, kamar coba toh, pakai foto, ganti lagi pakai foto, nggak jadi beli, tapi udah posting di Facebook, kelihatannya baju baru. Jadi tujuannya apa? Tergantung ketika kita mengenakan sesuatu, tujuannya apa? Karena bukan berarti penampilan sederhana lalu tidak menjadi batu sandungan. Tunggu dulu. Karena kalau kita misalnya nih biasanya pakai baju outfitnya ini 70 juta misalnya, lalu supaya kita kelihatan kesederhana diganti dengan yang 300.000 semuanya, lalu mulai nenyain orang yang berpenampilan sedikit mewah.
kamu ini kedagingan, lihat loh yang sederhana itu begini, pakai yang murah-murah. Bukan kayak gitu juga. Alkitab mengatakan jadilah apa adanya. Nah, kalau Tuhan Yesus juga memperagakan hidup di muka bumi ini apa adanya, sama sekali tidak ada penonjolan diri, saudara. Bahkan beberapa kali saudara tentulah pernah mendengar dikhotbahkan bahwa ketika dia melakukan mujizat, dia titip kepada orang-orang di sekitarnya, jangan bilang-bilang. Betul? Berapa kali dia mengatakan jangan bilang-bilang. Gak kebalik itu, mestinya kan foto pakai video lalu viral, kan mestinya begitu. Yesus malah kebalik. Untuk apa dia melarang itu? Supaya murid-murid ini atau orang lain jangan salah paham. Tujuannya untuk viral, bukan itu. Tujuannya sama sekali tidak ada untuk publikasi. Tujuannya sama sekali tidak ada untuk pamer. Sebenarnya Kristus lahir itu bisa menumpang di keluarga Herodes sebenarnya supaya gampang diterima. Bisa enggak? Apa susahnya? Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas istri Herodes, lalu menaungi. Lalu jadilah Yesus anak Herodes, Yesus bin Herodes. Lebih gampang diterima. Gak perlu dikejar-kejar, gak perlu mengakibatkan banyak bayi mati. Tetapi harus ada prosedur yang benar. Bukan asal jiplak, bukan asal masuk, bukan asal nyerocos. Tetapi ada prosedurnya yang harus diikuti. Bahwa orang yang dijadikan sarana itu adalah orang yang tulus hatinya. Betapa susahnya mencari orang yang tulus. Kelihatan kan Herodes ketika Yesus datang, katanya kamu ahli sulap, ahli mujizat. Nah sekarang bikinlah mujizat. Apakah Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya? Enggak. Sama sekali Tuhan tak tertarik melakukan mujizat kalau tujuannya hanya untuk pamer atau pembuktian. Enggak perlu. Jadi kalau Tuhan selama hidup di muka bumi ini hidupnya sederhana, tetapi apakah dia tidak punya baju mewah? Punya. Jubahnya itu jubah mewah, meskipun cuma merek Casio, dikasih orang maksudnya. Tidak masalah. Lalu itu kan yang diperebutkan prajurit ketika jadi disalibkan itu, buang undi lagi. Karena itu, kalau itu aul-aul, ngapain prajurit buang undi untuk mendapatkannya? Kira-kira masuk enggak? Tentara loh, buang undi, memperebutkan jas yang mereka tahu itu dibeli dari aul-aul. 40.000 dapat. Perlu nggak buang undi? Nggak perlu. Tentulah itu jasnya mahal. Mungkin buatan Brutus lah, gitulah kira-kira lah. Itu pun kalau betul, kalau itu termasuk mahal. Tapi ada nilainya. Artinya Yesus juga pernah punya barang yang bagus. Kenapa nggak harus yang robek-robek melulu? Nggak perlu. Dia hidup apa adanya saja. Salah satu dia kan anak tukang kayu. Ekspor impor mebel. Meskipun ekspornya cuma batas tetangga aja kan, sama seperti kita pergi ke Malaysia langsung keluar negeri kan gitu loh. Padahal Malaysia itu pernah bagian dari Indonesia, dan Malaysia tidak lebih keren daripada Indonesia. Kalau kita murid Yesus, kita harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ingatlah, ayat yang ke-17 berkata, kalau kamu melakukannya, kamu berbahagia. Jadi ketaatan kita kepada Kristus akan menghasilkan rasa dan kondisi sikap hati kita berbahagia. Jadi tolong diingat bahwa kebahagiaan itu salah satunya muncul ketika kita taat kepada Tuhan. Nah, kemudian ada ayat 11 dan 18. Di sana ada
seseorang yang sudah dipilih, tetapi orang itu memilih untuk memberontak. Namanya Yudas. Jadi Yesus sudah tahu, tetapi Yesus tidak tahu ketika memilih di awal. Nanti gerak-geriknya berdasarkan sikapnya ketahuan bahwa orang ini akan berkhianat. Dan sebenarnya dia sudah tahu kalau sudah berkhianat. Dari mana dia tahu? Berdasarkan kelakuannya setiap hari. Seperti tadi Miscia tadi, udah diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Orang ini gayanya aja peduli dengan orang miskin. Bahkan ketika ada orang mengorbankan minyak narwastu, sebenarnya minyak ini adalah minyak berharga, tetapi ketika bertemu dengan Yesus dan wanita ini tahu bahwa Yesus akan disalibkan, lalu dia mempersiapkan kematian Yesus dengan meminyaki kakinya dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Karena Maria ini mengerti dan mengikuti pengajaran Tuhan, dan dia tahu orang ini akan mati. Orang lain gak sadar-sadar kalau orang ini akan mati, tetapi Maria ini yang dari Betania ini tahu bahwa orang ini akan mati. Perempuan, dan di kasta orang Yahudi, perempuan gak boleh bicara, apalagi tidak berkeluarga. Nggak sekolah Alkitab juga, nggak ngerti teologi, tapi mengerti akan yang terjadi kepada Yesus berdasarkan pengajarannya. Nah, orang yang bersama-sama dengan Yesus, salah satunya itu namanya Yudas, selalu protes kalau ada pengeluaran. Terkesan dia peduli dengan orang miskin. Dengarkan, saudara pasti pernah mendengarkan percakapan itu. Wah, ini pemborosan. Bukankah minyak ini kan dijual seharga 300 dinar, bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin? Tetapi betulkah Yudas ini peduli dengan orang miskin? Nggak peduli dia. Dia kebetulan bendahara. Lalu kemungkinan dia buat dua jenis laporan. Laporan untuk umum dan laporan untuk pribadi. Jadi udah biasa. Jadi saudara, kalau ada orang, kalau perusahaan punya dua jenis laporan, itu udah dari dulu. Jadi nggak usah heran. Kalau mau belajarlah dari Alkitab, bahkan berbuat jahat. Di Alkitab ada caranya. Itulah istimewanya Alkitab. Jujurnya rak karuan. Bayangkan orang sekelas Raja Daud yang diagung-agungkan dan dipuja oleh umat Israel, ditulis juga kisah perselingkuhannya. Mestinya kan nggak perlu ditulis, kan memalukan itu. Karena raja dalam Alkitab dicatat, dia melakukan kehendakku, dia berkenan kepadaku. Raja Daud itu loh, yang mengakal-akali istrinya Uria dan berkhianat kepada Uria. Raja seperti apa sebenarnya itu? Tetapi apa yang istimewa dengan Raja Daud? Ketika dia ditegur, dia bertobat. Enggak semua orang ditegur bertobat. Kebanyakan orang ditegur dikarungin orangnya. Nah, Yudas menggunakan hak pilihnya dengan berkhianat kepada Tuhan. Dia mengikuti nafsu, mengikuti kedagingannya. Dalam setiap kesempatan, kalau ada yang bisa ditransaksikan, dia lakukan. Jadi ketika orang Yahudi, orang Farisi mencari orang yang bisa memberikan bocoran di mana Tuhan Yesus pada hari-hari tertentu, akhirnya ketahuanlah bahwa Yudaslah orangnya. Jadi saudara, kalau mau melihat orang yang gampang berkhianat, mau bertemu dengan katakanlah saingan, cari aja di kelompok itu yang mata duitan, gampang. Kalau dia matre, dipastikan dia gampang berkhianat. Dekatin aja.
Lalu tawarin, kamu mau nggak? Karena dulu pemain musik saya di Medan juga begitu. Udah setia melayani dengan kita, tiba-tiba ada gereja baru dari Jakarta buka di Medan. Lalu semua orang di Medan itu diundang persekutuan katanya. Lalu karena ini interdenominasi, ikutlah pemain musik kami. Lalu ketika pemain musik kami hadir di sana, langsung ditanyain begini, di sana melayani toh? Ya melayani, di sini juga melayani. Di sana lalu ditanya keperluannya apa? Kamu kuliah? Kuliah. Lalu di Medan ini kos? Ya kos. Lalu biayanya dari mana? Orang tua. Lalu apakah biayanya bisa katakanlah tidak ada masalah? Oh kadang-kadang ada masalah. Oh bagaimana kalau kamu tidak usah kos saja, kamu nyicil aja KPR, nanti kita bantu untuk DP-nya dan kamu cicil setiap bulan. Oh siapa yang nggak tertarik seperti itu? Bagaimana caranya? Ya udah kamu melayani di sini saja kan sama tuh. Kamu melayani di sana, melayani Tuhan, di sini melayani Tuhan juga. Tapi di sana kamu kontraktor, di sini kamu bisa beli KPR. Deal dah, deal. Minggu depannya orang ini pamit, Pak, saya terpanggil untuk melayani tempat lain. Oh, udah, saya udah tahu. Gampang. Nah, kita juga kalau mata duitan, orang yang suka bertransaksi dalam pelayanan, kita akan gampang dialihkan. Karena ada gereja baru kayak ada peluang, monggo. Hak pilih kita jangan digunakan untuk memuaskan hasrat kita, nafsu kita. Terserah nafsu apapun itu. Dan ingatlah bahwa kalau kita dengan tulus melayani Tuhan, ingatlah bahwa kalau burung di udara dipelihara, bunga bakung dihiasi. Kita ini anaknya, bukan anak pemberontak, pasti dipelihara, pasti. Saudara nggak usah perlu berpuasa hanya untuk minta makan sama Tuhan. Berpuasalah ketika nggak dapat makan, karena nggak ada yang mau dimakan toh. Lalu mengata-ngatain kalau kita berpuasa karena nggak ada makanan. Saudara kalau nggak ada makanan pun nggak puasa itu kebangetan. Karena kalau saudara nggak ada makan tapi nggak puasa itu siksanya luar biasa. Tapi kalau nggak ada makan lalu saudara berpuasa, saudara tinggal berserah. Aku berserah, aku berserah. Lalu baca firman Tuhan, lalu ketemu manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tiba-tiba saudara kenyang. Amin. Jadi nggak masalah. Yang masalah itu kalau saudara semuanya dipermasalahkan. Yudas memilih untuk berontak. Memang anak manusia harus diserahkan, tetapi terkutuklah orang yang melakukannya. Jadi tidak harus Yudas. Jadi Yudas itu tidak ditentukan oleh Allah menjadi pemberontak. Betapa mengenaskan nasib orang dilahirkan untuk ditetapkan menjadi pemberontak. Jadi saudara dan saya jangan pernah mengkambing hitamkan Tuhan, karena Tuhan itu bukan kambing. Tuhan adalah Tuhan. Dia sudah memberikan kesempatan kepada kita, tinggal kita memilih menerima atau menolak kesempatan itu. Jadi kita tidak sedang mempersoalkan apakah keselamatan itu anugerah atau tidak. Bukan itu udah kelamaan, udah diperdebatkan 2000 tahun lamanya. Itu pekerjaan Tuhan, itu sudah tuntas, itu sudah selesai di kayu salib, dikerjakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Nggak usah dibahas lagi. Sekarang tugas kita bagaimana kita merespon keselamatan itu, anugerah itu. Nggak usah dibahas lagi ini anugerah apa enggak, jelas-jelas itu anugerah. Itu kalau kita masih ngotot ini anugerah, Tuhan bingung kamu ini ngomong apa?
digembalakan Tuhan selama 3,5 tahun, dimuridkan, makan bersama, melayani bersama, melihat mujizat bersama, meleset juga. Karena apa? Karena nggak mau. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang sudah berpuluh tahun membahas tentang anugerah keselamatan. Enggak, itu lagi, bukan itu udah ketinggalan, udah nggak perlu lah. Yang kita bahas sekarang, kita mau nggak menerima anugerah itu? Mau nggak kita bersikap seperti Tuhan? Jadi nggak cuma sibuk posting kata-kata rohani, menyampaikan kata-kata rohani. Saya ada seorang ibu pendeta yang suaminya meninggal belum berapa lama, kira-kira sekitar 6 atau 8 bulan. Lalu ibu ini selalu posting tentang khotbah diposting sama dia. Lalu satu ketika dia bilang begini, "Bapak Ibu, tolonglah saya, di mana tempat yang bisa menolong orang yang depresi, karena saya semenjak suami saya meninggal, saya depresi. Tolonglah, kalau ada yang bisa menolong saya, memberikan firman Tuhan atau apakah." Bukankah dia sering posting firman Tuhan? Lalu saya hanya memberikan, bukan renungan, saya hanya jelaskan, "Bu, begini, saya sampaikan khotbah minggu lalu, kita ini sebenarnya punya DNA pemenang. Hanya karena ketika kita berdosa, maka DNA itu berkurang atau kehilangan sebagian dari DNA itu, kemampuan itu. Tetapi ketika Kristus datang ke muka bumi ini, Dia berikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kemuliaan itu dan kuasa itu dipulihkan kembali. Jadi sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita punya kuasa untuk menguasai masalah itu. Kalau ibu khawatir tentang anak, tentang apa dan seterusnya, serahkan kepada Tuhan dan hadapilah hidup ini. Jangan kecemasan ibu justru menjadi mencemaskan. Kadang-kadang saudara, bahkan orang yang meninggal selama masa COVID ini, menurut penelitian dan laporan para dokter, kebanyakan itu yang meninggal bukan karena COVID-nya, tetapi karena orang ini ketakutan dengan penyakitnya. Kekhawatiran itu bahkan mengkhawatirkan. Alkitab mengatakan kekhawatiran itu mengeringkan tulang. Itulah sebabnya kalau saudara punya masalah lalu khawatir dengan masalah itu, saudara rugi 2 kali. Kenapa? Masalahnya nggak selesai. Nah, kekhawatiran menggerogoti hidup saudara. Jadi daripada saudara rugi 2 kali, mending rugi cukup sekali. Susahnya ya silahkan susah. Kalau nggak bisa diapa-apain, ya udah datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tahu melalui masalah ini tentu Tuhan punya sesuatu yang aku belajar di dalamnya." Pelajaran apa? Pelajaran bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biasanya di situ ada pelajaran lain. Ya setidaknya berdasarkan pengalaman saya, Tuhan izinkan saya misalnya ini nggak punya uang, tentulah Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada saya. Misalnya menggunakan uang dengan bijak. Bukankah Tuhan berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari? Udah berapa kali kita dengarkan ini? Tetapi kita perlu latihan untuk melakukannya dan mempraktekannya. Artinya apa? Saya mau kasih gambaran sederhana. Kalau gajinya 3 juta, langsung bagi 30. Tapi sebelum dibagi 30, potong dulu cicilan, potong dulu uang lampu, listrik maksudnya, tagihan-tagihan potong, lalu bagi 30. Nah, kalau menurut penasihat keuangan ini, sisihkan dulu untuk tabungan. Tapi kan kita punya banyak alasan mengatakan, "Oh ini aja nggak cukup, apalagi boro-boro nabung." Oke, saudara nggak mau nabung, terserah. Yang penting ikut BPJS. Supaya kalau saudara sakit, saudara nggak menyalahkan pemerintah. Kan malu ini orang Kristen nyala-nyalakan pemerintah hanya karena nggak
mau menyisihkan untuk bayar BPJS. BPJS itu murah kok, cuma 35.000 yang kelas 3. Nggak usah juga pakai kelas 1 kalau nggak mampu. Untuk apa? Nanti sudah ada ke rumah sakit kelas 1 sampai kelas 3, dokter yang dituju sama, obatnya sama. Bedanya kalau saudara nginap, kalau nginap kan tinggal bayar sisanya. Kok malah bahas BPJS? Maksud saya begini loh, bagi 30, lalu gunakan setiap hari yang per 30, per seper-30 ini. Jangan karena awal bulan langsung nge-mall, biaya 10 hari dihabiskan 1 hari. Lah, akhir bulan, pas minggu-minggu terakhir, saudara mulai mengeluh. Lagunya sama, aku berserah, padahal nggak tahu mengatur. Kecuali kalau saudara dapat kiriman dari kampung, terserah entah karena jual warisan atau apa, lalu saudara kecipratan, ya bolehlah gunakanlah itu tanpa ada pertimbangan, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bijak juga nggak apa-apa, nggak ada risikonya. Belajarlah, belajar. Nah, kemudian ayat 19 sampai 20. Ini klik. Yesus itu utusan Allah. Perhatikan. Kita adalah utusan. Kalau ada yang menolak kita, artinya menolak Tuhan. Dengan catatan kita ini murid Tuhan loh. Murid itu mau diajar. Kira-kira kalau ada murid udah nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah masuk kelas, dikasih tugas nggak dikerjain, absennya udah 45 hari, itu masih dianggap murid apa enggak? Hidup seenaknya, libur terus, sama dia semua kalender itu merah. Ditanya, kamu anak sekolah mana? Anak apa? Saya anak sekolah mana ya, nggak enak mau nyebut itu sekolah. Saya sekolah di SMP, puji Tuhan, haleluya. Misalnya, masih terdaftar, ya masih terdaftar, tapi dia masih murid enggak. Nah, yang disebut murid itu masih aktif. Kan disebut ada murid aktif, ada murid yang nggak jelas, atau status didoakan. Jadi kalau masih murid itu, dia itu utusan. Jadi kalau ada orang menolak dia, artinya menolak Tuhan. Masih ingat salah satu orang yang menolak hamba Tuhan, itu namanya Marilyn Monroe. Ketika Billy Graham datang kepadanya, Billy Graham bilang begini, aku merasa Tuhan mengirim aku untuk berbicara kepadamu. Dia mau menyampaikan kabar baik. Lalu artis dunia ini bilang begini, aku nggak butuh Tuhanmu. Sana. Nggak lama kemudian dia meninggal. Tentulah kalau ada orang yang mengaku-ngaku aku diutus Tuhan, ternyata enggak. Karena apa? Kemungkinan dia bukan murid. Jadi kalau kita murid Tuhan, kita ini utusan Tuhan. Jadi kalau orang menolak kita, artinya menolak Tuhan. Dengan catatan kita ini murid. Amin. Jadi kalau nggak merasa murid, ya nggak usah mengatasnamakan Tuhan. Saya merasa Tuhan berbicara kepada saya. Tahun 2019 bulan September, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Orang yang ngomong itu udah kembali kepada Tuhan, Tuhannya belum datang. Oh, saya dulu waktu saya ikut soalnya seminar itu seminar Kitab Wahyu. Katanya waktu itu tanggal 29 September 2019. Saya waktu itu lagi ngitung waktu itu. Saya ikutnya tahun 2018 di Jogja. Lalu saya hitung tahun 2019 umur saya masih sekian, tak pikir. Ya tapi kalau Tuhan mau datang ya nggak apa-apa lah.
Gak datang-datang sampai sekarang. Dan semua yang mengarang indah itu udah kembali kepada Tuhan. Memang sih udah bertemu Tuhan, tapi Tuhannya belum datang-datang. Terus, nah, kesimpulannya pembasuhan kaki adalah simbol, sama seperti korban Paskah. Jadi kalau mau masih cuci kaki ala Yahudi, ya harus ikut korban domba juga. Ini kalau mau konsekuen dong. Jadi kalau ada gereja mengadakan upacara pembasuhan kaki, mestinya mereka kalau Paskah harus potong domba juga. Lalu gimana kalau ada melakukan itu? Atau kita di sini masih pakai seperti itu enggak? Karena esensinya bukan itu. Saya bisa saja saudara mencuci kaki saudara, dan itu akan sangat dramatis. Oh, sangat keren, saya terlihat sangat rendah hati. Tapi di hati saya siapa yang tahu? Tapi kalau saudara masih mau, tidak apa-apa, kita jadwalkan Pak, ibadah pembasuhan kaki. Nanti kita pilih apanya? Ember. Tapi kira-kira perlu enggak? Nanti saudara ada yang sungkan-sungkan, masuk Pak Pendeta kan sama Petrus kan, sama tuh. Petrus kan sama tuh. Oh guru, jangan guru. Oh masa Rabi nyuci kaki, isin toh ya. Upacaranya itu akan ada banyak drama. Entah drama dari saya, entah drama dari saudara. Lalu untuk apa kita main drama? Cukuplah nonton drama Korea. Amin. Hidup kita nggak perlu drama. Udah kebanyakan drama kok. Di gereja ini kita punya motto, real, love, and now. Sederhana saja. Kita jadilah apa adanya. Kalau salah yang ngomong, minta ampun, minta maaf. Lalu kalau ada orang yang bersalah kepada kita, tinggal dimaafkan, selesai. Lalu hidup apa adanya, nggak usah hidup menjadi orang lain. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, kita bukan pengikut Pak Eras. Tapi tolong jangan salah mengerti. Artinya Pak Eras kemana kita ikut, Pak Eras kemana kita ikut. Bukan seperti itu. Kita mengikuti pengajarannya. Kita berdoa supaya Pak Eras tidak melakukan kesalahan. Tapi seandainya dia suatu saat melakukan kesalahan, kita nggak ikut-ikutan juga melakukan kesalahan. Sampai sekarang Pak Eras masih hamba Tuhan yang paling pantas dicontoh. Ada kekurangannya? Oh pasti ada. Ada kelemahannya? Pasti ada. Itulah yang sedang dia perjuangkan, sama seperti kita sedang berjuang mengejar keserupaan dengan Kristus. Jadi yang kita teladani adalah usaha memperjuangkan keserupaan dengan Kristus. Itu yang kita teladani, bukan dia yang kita teladani. Kan nggak bisa, untuk apa juga? Paulus juga pernah berkata, ikutlah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Bukan semua tentang dia yang diteladani. Jadi kita punya jalan yang jelas, bukan ikut-ikutan. Real, jadilah apa adanya. Saya orang Batak, nggak perlu saya menjadi orang Jawa. Susah, saya DNA-nya Batak. Masa saya mau coba-coba mau bergaya seperti orang Jawa, ya nggak bisa. Syukur-syukurlah saya sekarang logatnya udah berkurang Bataknya. Kalaupun, tapi tetap aja ketahuan. Amin. Jadilah apa adanya. Sama di depan dan di belakang. Nggak perlu di depan manis, di belakangnya jendul. Kayak belangkon. Yang salah bukan belangkonnya loh. Yang kedua, love, mengasihi proporsional. Kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Kita harus merespon anugerah keselamatan. Kalau kita mengasihi diri kita, kita harus menyelamatkan
Meskipun kita nggak punya harta, kita tetap bisa mengasihi orang lain. Sama seperti Petrus ketika masuk ke bait Allah, di pintu gerbang itu ada orang yang lumpuh dan sedang mengemis. Dan Petrus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus sembuhlah. Dan orang itu sembuh. Nah, saudara jangan mempraktekkan hanya cuplikan itu. Sama video tadi itu sebenarnya durasinya 11 menit, cuma tak potong-potong. Saudara kan pasti pernah lihat video itu, cuma tak potong-potong. Nah, kalau 11 menit kita nonton di sini, dah saya khotbahnya kapan? Jadi cuplikannya itu memang adegan yang dilihat murid-murid orang lain pada waktu itu, tiba-tiba dalam nama Yesus berdirilah, sembuhlah, orang itu sembuh. Tentulah sebelumnya udah pasti ngobrol, sakit apa Pak, ada apa dan seterusnya. Oh iya, percaya nggak kalau kita sudah datang Mesias itu bisa menyembuhkan. Pokoknya pasti ada penjelasan, dilayani. Jadi meskipun saudara nggak punya emas, ya bersyukurlah ada emas rusak kan, emas segede orang kan banyak. Tapi jangan dikasih, kan itu kan nggak bisa dikasih. Nanti Bu Yusak kan marah. Kasih apa yang kita punya, betul? Jangan memberikan punya orang lain. Atau gesek pakai kartu kredit, itu bukan punyamu, itu ngutang. Kalau beli alat musik boleh, kita mampu bayar loh. Kita mampu bayar. Yang nggak boleh itu ngutang tapi nggak tahu mau bayar pakai apa, itu aneh. Itu yang disebut utang dalam Alkitab. Meminjam tapi nggak bisa mengembalikan. Tapi kalau meminjam bisa mengembalikan, itu bukan hutang, namanya cicilan. Simbol pengampunan. Dan harus mengampuni, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni orang lain. Saling melayani, itulah sikap iman Kristen. Jadi orang Kristen itu nggak boleh ngeyelan. Udah dibilangin tetap nggak mau tahu. Udah tahu salah, ngotot. Jadi orang Kristen itu harus orang yang bersedia dibilangin. Karena kerelaan dibilangin itu menunjukkan bahwa dia pun pernah bersalah dan berpeluang berbuat salah. Ya kecuali saudara lahirnya begitu tiba-tiba plak sempurna, nggak mungkin juga. Hanya satu yang seperti itu, Adam dan Yesus. Jadi Adam pertama sampai Adam yang kedua. Lalu saudara Adam keberapa? Ya, kecuali mau buat sejarah baru, ada Adam ketiga. Jadilah orang yang bersedia mengampuni dan bersedia minta ampun. Jangan cuma jadi orang yang mengampuni tapi gak pernah meminta ampun. Itu aneh. Nangkap kan? Orang yang tidak bersedia minta ampun itu orang yang tak pernah berbuat salah. Atau orang yang keras kepala. Karena gak ada orang tidak berdosa. Lalu membasuh kaki tadi itu, Tuhan mau tunjukkan kepada kita, aku adalah gurumu tetapi mencuci kakimu. Itu kan budaya di sana juga salah satu. Kan kalau kotor kakinya masuk ke rumah dan biasanya itu dicuci oleh tuan rumah. Itulah budayanya. Lalu dari tadi nggak ada yang nyuci. Nah, Tuhan Yesuslah menyingsingkan. Kan semua ini kepingin dilayani semua, atau murid-muridnya ada 12 tuh, nggak ada satupun yang apa tuh. Akhirnya Yesuslah melakukannya. Lalu ketika ada orang melakukannya, yang lain pura-pura izin. Tetapi intinya adalah mari kita saling melayani. Lalu lakukan dengan tulus. Ingatlah bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung dia hiasi.
dan anak mafia kok banyak uangnya. Nah, masa kita ini anak Tuhan? Enggak. Tetapi saya tidak mau membuat perbandingan loh. Saudara langsung nanti sampai rumah berdoa, Tuhan, masa mafia punya Lamborghini, lah ini anakmu. Itu doa anak-anak. Itu doa saya dulu waktu lulus kuliah di Manado. Lulus STH, saudara, waktu itu saya membandingkan diri saya dengan mafia. Bayangkan saya berdoa begini, Tuhan, saya datang ke Manado, dari Belawan ke Manado itu ke Bitung itu 8 hari, berangkatnya Sabtu sampainya Sabtu. Lalu saya mau naik status lagi, naik status sosial, naik kasta. Tuhan, aku mau naik pesawat lah pulangnya. Ini tahun 96. Waktu itu pesawat itu mahal. Lalu dalam batin saya berdoa dan berpuasa, Tuhan, kalau mafia boleh naik pesawat, aku ini hamba Tuhan, tolonglah Tuhan. Dan waktu itu Tuhan tahu kalau saya ini masih anak-anak. Ya guys, Tuhan izinkan saya naik pesawat. Kalau saya ingat itu sebenarnya saya malu. Serius saya malu. Gelar STH, imannya esteler. Hanya karena supaya saya turunnya di Bandara Polonia. Lalu saya akan telepon, beritahu sama papa saya, kami turun di Bandara Polonia, bukan di Belawan. Tuhan jawab. Nah sekarang saudara udah berapa tahun jadi anak Tuhan? Terserah, kalau kelakuannya masih anak-anak ya setia, saudara masih boleh sih, masih boleh, enggak apa-apa. Kayaknya Tuhan masih mempertimbangkan sih kalau saudara masih menjadi bayi ajaib, enggak apa-apa. Cuman kalau bayi beneran itu kan imut-imut. Nah kalau saudara bayi ajaib, ya kan, amin-amin. Pilihan ada di tangan kita. Kita punya free will, sama seperti Yudas. Kita tinggal pilih. Mari kita bersikap sebagai anak Tuhan dan terlihat oleh orang lain. Jadi kita nggak perlu bawa Alkitab, lalu nggak perlu ngomong Alkitab. Orang udah tahu. Udah nggak usah. Tiba-tiba saudara mau buka Alkitab, udah tahu. Kalau kamu Kristen, kamu murid Tuhan, udah tahu. Jangan buang-buang waktuku. Dengan melihat saja udah ketahuan. Kiranya firman Tuhan ini mewarnai hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mempersiapkan menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa sikap kami sebagai murid Tuhan harus terlihat oleh orang lain, sehingga kami tidak perlu bicara. Orang lain sudah melihat Kristus dalam diri kami. Itulah sikap yang benar. Sama seperti di Antioquia pertama kali orang-orang Kristen disebut Kristen karena orang-orang yang mengikut Kristus, bukan karena tanda pengenal kami ada tulisan agama Kristen, atau karena perhiasan kami berbentuk salib, tetapi karena sikap kamilah orang lain melihat ada Kristus yang hidup. Dan kami percaya kalau Kristus hidup di dalam hidup kami, Tuhan akan memakai kami menjadi berkat kemanapun kami berjalan. Dan tentulah Tuhan akan memberkati kami terlebih dahulu supaya kami bisa menjadi berkat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan
hidup kami satu persatu. Memberkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, masa depan kami, suami istri, orang tua, dan sanak famili kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, turunlah berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, melalui perjamuan Tuhan ini, kami mengingat bahwa Kristus pernah mati, menanggung kami, menggantikan kami di kayu salib. Sehingga ketika kami minum anggur dan roti perjamuan, kami memperingati kematian Tuhan yang sudah menebus kami dari dosa. Tuhan, kalau kedapatan kami melakukan dosa, melakukan penyimpangan dari kehendak-Mu, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, ampunilah kami, dan kami akan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur, dan kami siap menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya mengundang pastoral Bapak Yusuf. Mungkin boleh dibantu Ibu Yusua. Kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Mazmur 120 ayat 1. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara mau membacakan nats firman Tuhan yang ada di roti perjamuan, 2 atau 3 orang silakan dikasihkan minyak. Yang lain boleh mendengarkan. Baik dengan banyak orang maupun
sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Baik, mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Angkat roti perjamuan di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kalau anggurnya sudah siap, katakan amin. Baik, mari angkat anggur perjamuan di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa di surga, kami sudah menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Kami tahu bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam setiap peristiwa ketika kami percaya
Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menolong kami dalam setiap perkara. Bahkan masa depan kami, Tuhan pun akan menolong. Terlebih masa depan kekekalan kami, Tuhan pun akan memampukan kami menjadi serupa seperti Kristus dalam perjuangan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dan kami tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kami, karena Tuhan pasti memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Oleh karena itu kami melakukan firman. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, dan pimpinan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya, supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.